Salam sejahtera buat Ibu dan Bapak sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan lanjut usia GKI Kelapa Cengkir hari ini. Meskipun masih dalam suasana yang memprihatinkan karena pandemi virus COVID-19 masih terjadi dan belum berakhir, sehingga kita pun belum bisa berhimpun beribadah secara tatap muka di gedung gereja. Tetapi saya percaya, damai dan sukacita yang dari Tuhan tetap hadir memenuhi setiap kehidupan kita. Juga hari ini, saat ini, Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Mari dengan penuh sukaria, kita pujikan lagu dari PPUL 119, bait pertama dan kedua. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, menyambut hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan perhatikan hari ini kita gembira, esok lusa demikian pula, karena Tuhan mengingat kita. Ibu Bapak, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, kepadamu kami datang dalam ibadah, pujian, dan syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah dan berkatilah persekutuan kami pagi hari ini. Biarlah setiap hati kami boleh dijamah dan diperbaharui, agar kami boleh menjalani hidup yang lebih baik, lebih bermakna, dan menghasilkan buah dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada usia lanjut, banyak orang merasa diri kurang disayang, kurang diperhatikan, dan masih banyak kurang yang lain. Perasaan itu menjadikan diri ingin dikasihani, sehingga hidup akan dipenuhi dengan tuntutan. Menuntut kepada anak, menuntut kepada menantu, menuntut kepada cucu, dan orang-orang di sekitar kita. Apakah hal itu akan memuaskan? Melalui persekutuan hari ini yang mengambil tema mengalami kelimpahan dari Allah, kita diajak untuk mengalami kelimpahan Allah dengan mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Mengalami damainya, mensyukuri kasih karunia-Nya, dan membagikannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kasih Yesus indah dalam hidupku akan kita nyanyikan 2 kali dari PPUL 169. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Ibu Bapak, di akhir ibadah nanti, sebagai lagu pengutusan, kita akan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu yang diciptakan oleh Johnson Ottman. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana latar belakang lagu ini diciptakan. Acap kali ayahnya bernyanyi di gereja, Johnson kecil selalu akan berdiri di kursi jemaat untuk mendengarkan suaranya. Ia dan warga gereja yang lain senang, bahkan mungkin takjub, setiap kali mendengar pujian yang dilantunkan oleh ayahnya. Makanya, sejak kecil Johnson memiliki kerinduan besar untuk bisa bernyanyi di gereja. Ia ingin seperti ayahnya yang telah memberikan teladan. Selain pandai berdagang, ayahnya juga seorang penyanyi yang bersuara merdu. Setelah remaja pun, Johnson terus berusaha agar bisa menjadi seorang penyanyi gereja yang dikagumi seperti ayahnya. Namun sayangnya, betapapun dia sudah berlatih, ternyata suaranya tidaklah sebagus suara ayahnya dan semua orang menyadari hal itu. Johnson pun terpaksa harus menghentikan niatnya untuk menjadi penyanyi rohani yang sukses. Menginjak usia pemuda, Johnson Ottman yang lahir pada tanggal 21 April 1856 di New Jersey berhasrat untuk melayani dengan cara yang lain. Pada umurnya yang ke-19 tahun, dia bergabung dengan gereja Metodis. Dan setelah bertahun-tahun terlibat dalam pelayanan, dia ditapiskan menjadi pendeta. Johnson pun mulai melayani sebagai pendeta sepenuh waktu. Namun sekali lagi dia harus menerima fakta yang pahit. Semua orang menyadari bahwa dia kurang berbakat dalam berkhotbah. Karena itu, Johnson tidak lagi menjabat sebagai pendeta full-time.
Hanya sekali-kali saja dia diberi kesempatan untuk mengisi pelayanan khotbah. Demi menghibur hatinya, Johnson kemudian terjun ke dalam dunia bisnis. Dia bekerja sama dengan ayahnya. Bisnisnya dalam bidang retail justru sukses. Juga mengurus sebuah biro asuransi yang besar di New Jersey. Penghasilan Johnson pun kini lebih dari cukup secara materi. Meskipun Johnson telah menjadi pebisnis yang sukses, tapi ia masih memendam kekecewaan di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, apa dia memang tidak dapat menyamai ayahnya dalam melayani Tuhan? Dia sudah berusaha melayani dengan menyanyi dan berkhotbah. Namun dalam kedua bidang pelayanan itu ternyata dia tidak bisa berkembang. Pada tahun 1878, Johnson menikahi Wilhelmina Reed. Mereka bersama memiliki 3 orang anak. Namun dia terus menggumuli apa yang bisa dilakukan untuk melayani Tuhan dengan baik. Akhirnya, ketika usianya menginjak 36 tahun, Johnson mulai menemukan talentanya. Pada saat itu dia mulai mengarang puisi berisi syair-syair rohani. Puisi-puisi rohani Johnson yang kemudian menjadi lagu itu dengan cepat menjadi populer. Dia menulis lagu hampir setiap hari, dengan rata-rata 200 lagu setahun, dan memiliki lebih dari 5.000 himne, termasuk lagu-lagu seperti Higher Ground dan No Not One, yang dia klaim sebagai favoritnya. Namun, ketika dipaksa untuk menetapkan harga untuk nyanyiannya, ia menolak untuk menetapkan apapun selain $1 per nyanyian. Karena dia terus tekun menggumuli hal itu, akhirnya dia menemukan talentanya yang luar biasa. Dan kini salah satu karya itu, yaitu lagu Count Your Blessing, telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi berkat bagi berjuta-juta orang. Bahkan, jika kita menyanyikan lagu ini, kita akan merasakan betapa sukacitanya kita, sebab Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa di hidup kita setiap hari. Kita memohon kepada Tuhan senantiasa agar mampu menghitung berkat-Nya. Kita akan bersama masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Gatot. Dan sebelumnya, kita akan mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu PPUL 209, Ku Senang Jadi Kristen. Buat
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, perubahan terjadi di dalam kehidupan ini dan berlangsung semakin sering serta bertambah cepat. Oleh karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap bersikap dan bertindak yang tepat di tengah-tengah perubahan yang demikian cepat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Itulah janji yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dalam kebaktian pernikahan gerejawi di GKI. Selanjutnya, mempelai perempuan juga mengucapkan janji. Oh, so sweet. Alangkah indahnya janji mempelai. Namun, kehidupan pernikahan yang dijalani
ternyata tidak otomatis pasti indah. Ada berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan pernikahan. Bahkan pada bacaan Injil hari ini, ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, di situ juga ada persoalan. Mereka kekurangan air anggur. Itu persoalan yang sangat serius. Mengapa? Karena anggur merupakan hal yang sangat penting dalam pesta Yahudi, termasuk dalam pesta pernikahan. Ajaran para rabi Yahudi menyatakan, tanpa anggur tak ada sukacita. Kehabisan anggur merupakan peristiwa yang sangat memalukan bagi mempelai dan keluarga mempelai. Nampaknya Maria, ibu Yesus, masih mempunyai hubungan keluarga dengan mempelai. Karena Maria mengetahui persoalan yang sangat serius itu. Kemudian Maria menginformasikannya kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, tindakan Maria dan tanggapan Yesus menegaskan, yang pertama, kita hanya bisa memohon kepada Tuhan, bukan mengatur Tuhan. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Maria, ibu Yesus, tidak bisa mengatur Yesus. Apalagi kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Yang kedua, jangan hanya memohon saja, tetapi kita juga perlu bertindak, perlu melangkah, perlu untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lalu Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan para pelayan segera mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu para pelayan itu segera membawa contoh air anggur itu kepada pemimpin pesta. Saudara-saudara, sebagai manusia kita memohon kepada Tuhan. Dan sebagai manusia kita harus berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Hal ketiga, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Pemimpin pesta itu berkata kepada mempelai, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ternyata anggur yang dibuat oleh Yesus bukanlah anggur dengan kualitas yang ecek-ecek, tetapi air anggur dengan kualitas yang baik.
Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes, mukjizat dimaknai sebagai tanda. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes pasal 2. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Pasal 4. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Pasal 5. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasal 6. Yesus berjalan di atas air. Pasal 6 juga. Yesus menyembuhkan seorang buta. Pasal 9. Dan Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes pasal 11. Apa tujuan dari seluruh tanda-tanda itu? Tujuannya adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Namun, jangan lupa saudara-saudara, tidak semua orang yang melihat mukjizat kemudian percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 12 ayat 37, ada orang-orang yang tidak percaya sekalipun mereka melihat mukjizat dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mukjizat sebagai tanda menuntun manusia untuk beriman kepada Kristus. Walaupun tidak harus tanda berwujud sesuatu yang mencengangkan. Bisa saja hal-hal yang biasa-biasa saja membawa manusia percaya kepada Kristus. Mukjizat juga tidak ada kait-mengkaitnya dengan iman. Oh, kalau terjadi mukjizat berarti imannya tinggi. Kalau tidak terjadi mukjizat berarti imannya rendah. Tidak. Seluruh mukjizat menjadi bermakna karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan adalah awal dari iman Kristiani yang membuat seluruh penuturan tentang kisah-kisah mukjizat menjadi bermakna. Saudara-saudara, tema kebaktian pada saat ini yaitu mengalami kelimpahan dari Allah. Kelimpahan apa? Kelimpahan anugerah. Allah memberikan anugerah yang berlimpah kepada kita. Jadi, bagaimana cara mengalami kelimpahan dari Allah? Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kelimpahan anugerah Allah. Baik terjadi mukjizat maupun tidak terjadi mukjizat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bagian dari penduduk bumi ini, kami berdoa untuk setiap upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sertailah ya Tuhan. Sebagai bagian dari Indonesia, kami berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi untuk menjadi salah satu upaya
mengatasi pandemi COVID-19. Sertailah ya Tuhan. Kami berdoa untuk kaum usia lanjut. Dengan setiap persoalan yang dihadapi, baik ringan maupun berat. Sertailah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang ambil bagian dalam acara persekutuan usia lanjut secara daring yang diselenggarakan oleh GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Dimanapun mereka berada, tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengingat bahwa ada Tuhan yang memberikan kelimpahan anugerah. Sehingga di dalam hidup ini kami tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang terjadi, baik terjadi mujizat maupun tidak, kami serahkan kehidupan kami dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Gatot yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Tuhan memberkati pelayanan Pak Gatot bersama dengan keluarga. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita lakukan. Persembahan kita masukkan ke dalam amplop dan kita tulis tanggal hari ini, 19 Januari 2021. Kemudian amplop itu kita simpan. Dan nanti ketika persekutuan lanjut usia dimulai lagi di gedung gereja, kita akan bawa semua persembahan kita dan kita kumpulkan di sana. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan nyanyikan lagu dari PPUL 87, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Ibu Bapak, mari kita berdiri. Kita bersehati, berdoa, membawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus dan berlimpah syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini, agar menjadi saluran berkat kebaikan bagi sesama dan dunia ini.
melalui karya pelayanan gereja kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, ibadah kita akan segera selesai dan kita akan bertemu lagi pada persekutuan lansia yang akan datang. Hari Selasa, tanggal 2 Februari. Sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini dengan selalu hidup bersyukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagu dari PPUL 50, bait pertama dan yang kedua. Setelah itu, kita akan menerima berkat Tuhan melalui Pendeta Gatot. Dan akan kita akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapa